Bismillahirrahmanirrahim. Kita adalah kaum yang Allah muliakan karena Islam, bukan karena kendaraan, bukan karena pakaian, bukan karena jubah kebesaran, bukan karena mahkota. Allah memuliakan kita karena Islam, sehingga ketika kita meninggalkan Islam, Allah akan menghinakan kita. Dengan tenang, Umar masuk ke Palestina. Orang-orang merasa heran. Aina Amirul Mukminin? Di mana Amirul Mukminin? Aina Khalifatu Abi Bakar? Di mana khalifahnya Abu Bakar? Di mana yang disebut dengan Umar Ibn Khattab yang gagah? Di antara banyak orang yang mereka perhatikan, tidak ada satupun yang ciri-ciri seorang raja. Sampai kemudian orang-orang memperkenalkan, inilah khalifah, inilah Amirul Mukminin, inilah pemimpin kami Umar Ibn Khattab Al-Faruq. Apa yang terjadi sahabat Meteora yang dirahmati Allah? Ternyata mereka bukan justru menghina Umar, tetapi mereka justru merasa takjub, hormat dan tenang kepada pemimpin seperti Umar. Mereka percaya kepada orang yang seperti inilah kami layak memberikan Masjidil Aqsa. Kepada kaum yang pemimpinnya seperti inilah kami layak memberikan kunci Baitul Maqdis. Sehingga mereka memberikan kunci Baitul Maqdis kepada Umar. Lalu Umar memerintahkan para prajuritnya, para sahabat untuk membersihkan Masjidil Aqsa dari semua kotoran-kotoran, kemusyrikan, khamr dan berbagai macam bekas-bekas kotoran-kotoran yang ada di sana. Dibersihkan. Umar ikut membersihkan Masjidil Aqsa dengan penuh semangat. Karena tempat itu bernama Al-Quds, suci, Baitul Maqdis, rumah yang disucikan. Sehingga tidak boleh ada kotoran sebagaimana Masjidil Haram dan Nabawi. Dibersihkan oleh Umar, dibersihkan oleh para kaum muslimin, dibersihkan oleh prajurit-prajurit Islam. Setelah dibersihkan, Umar sambil memegang kunci Masjidil Aqsa memberikan khutbah. Yang pertama, khutbah yang pernah diberikan oleh Nabi di Fathu Makkah. Antum tulaqa, wahai penduduk Palestina yang beragama Nasrani, wahai penduduk Palestina yang beragama Yahudi, wahai penduduk Palestina apapun agama kalian, dari manapun kalian berada, sekarang kalian berada di bawah naungan keadilan Islam. Antum tulaqa, kalian bebas. Kalian bukanlah budak kami, kalian tulaqa, kalian bebas. Kalian bebas dengan agama kalian. Kalian bebas untuk tinggal di tempat kalian. Tidak ada satupun rumah kalian yang akan dirampas. Tidak ada satupun anak kalian yang akan diculik ketika pulang dari sekolah. Tidak ada satupun pemuda kalian yang akan ditembak di depan banyak orang di jalan-jalan raya. Tidak ada satupun dari kalian yang akan dipenjara. Antum tulaqa. Itulah orang yang berhak untuk memegang kunci gerbang Palestina. Bukan Israel yang menculik anak kecil dari sekolah-sekolah mereka. Coba kita bayangkan. Jika kita punya anak berangkat ke sekolah SD, kelas 1, kelas 2 SD, masih sangat kecil. Berangkat ke sekolah, lalu tidak pulang lagi dalam waktu yang lama. Ditunggu oleh orang tuanya sampai sore, anaknya tidak pulang. Sampai malam tidak ada berita, ditanya ke sekolah katanya sudah pulang. Kemana anak-anak itu? Dan ini bukan 1-2 kasus, ribuan anak-anak yang berangkat sekolah, pamit dengan orang tuanya, mencium tangan orang tuanya, berangkat ke sekolah untuk menghafal Al-Quran, tapi tidak pulang lagi ke rumah mereka karena mereka diculik oleh tentara Israel penjajah. Bukan mereka yang berhak memegang tanah Palestina. Bukan orang-orang seperti itu yang berhak memegang gerbang Palestina. Yang memegang gerbang Palestina adalah kaum yang dipimpin oleh seorang laki-laki yang mengendarai bighal, yang memakai baju yang penuh dengan tambal, yang kemudian berkhutbah dengan mengatakan, kalian berada di bawah naungan keadilan Islam, antum tulaqa, kalian adalah orang-orang yang bebas. Merekalah orang yang berhak terhadap Palestina. Antum tulaqa. Khutbah yang kedua dari khutbah Umar Ibn Khattab adalah, wahai kaum muslimin. Setelah Umar menyapa orang-orang di luar Islam, maka Umar mengatakan, wahai kaum muslimin, wahai para sahabat Nabi, wahai para pengikut sahabat Nabi, wahai para prajurit Islam, wahai para umara Islam, wahai kaum muslimin. Al-Aqsa, Baitul Maqdis, Palestina
Syam adalah amanah dari Nabi kepada kalian. Adalah wakaf dari Nabi kepada kalian. Dan tanah ini tidak untuk diperjualbelikan. Tanah ini tidak untuk diperjualbelikan. Tidak untuk diserahkan kepada orang-orang zalim, kepada musuh. Tanah ini harus dijaga dengan nyawa, darah, dan iman kalian. Maka bersoraklah kaum muslimin serentak di dalam komplek Masjid Al-Aqsa yang 10 hektar kurang lebih itu. Semuanya berteriak, ribuan kaum muslimin, Allahu Akbar. Hari itu Palestina seperti hari lebaran di Indonesia. Takbir di seluruh penjuru Palestina. Allahu Akbar, walillahil hamd. Waktu berlalu dari satu penguasa kepada penguasa yang lain. Satu khalifah kepada khalifah yang lain. Dari Khulafaur Rasyidin, Palestina diserahkan kepada Bani Umayyah. Dari Bani Umayyah diserahkan kepada Bani Abbasiyah. Ketika Palestina direbut kembali oleh pasukan salib. Selama kurang lebih 80 tahun, pasukan salib menistakan Palestina, merusak Palestina, terutama satu raja yang bernama Raja Titus. Menghancurkan rumah-rumah ibadah kaum muslimin dan orang-orang Islam dijadikan budak di tanah itu, di tanah mereka sendiri. Beda dengan ketika kaum muslim masuk ke Palestina, antum tulaqo, kalian bebas, tapi sekarang kalian adalah budak kami. 80 tahun kaum muslimin terjajah, diperbudak di Palestina sampai datang kembali utusan Allah yang seolah-olah tidak dilahirkan kecuali hanya untuk satu misi, membebaskan Palestina. Yang tadi sekilas kita mendengarkan cerita dari ayahnya, kakeknya, pamannya. Dialah Salahuddin Al-Ayyubi yang kembali membersihkan tanah Palestina, membebaskan Palestina. Lalu diperebutkan lagi di antara banyak bangsa-bangsa dan diambil oleh Mongol. Walaupun tidak lama, kurang dari 10 tahun saja. Tetapi Mongol mengambil Palestina dengan kekejamannya. Palestina kembali menjerit, memanggil kaum muslimin. Ya ibadallah, ya ayyuhal mu'minin. Wahai orang yang beriman, wahai hamba-hamba Allah, kekasih-kekasih Allah. Aina antum, ya juyushur rahman. Pasukan Allah, ya jundullah. Kami terjajah. Datang lagi seorang laki-laki yang seolah-olah tidak diutus ke muka bumi kecuali untuk membebaskan kaum muslimin dari kekejaman Mongol dan merebut kembali Palestina dari mereka. Dialah Saifuddin Quds yang setelah berhasil menghancurkan pasukan Mongol, selang hanya beberapa saat kemudian dia kembali kepada Allah karena sudah menyelesaikan misinya. Palestina kembali ke tangan kaum muslimin. Tarik-menarik dengan pasukan salib. Ketika diambil lagi oleh pasukan salib beberapa lama, diambil lagi oleh kaum muslimin, direbut lagi oleh kaum muslimin pada zaman Sultan Salim II di zaman Ottoman atau Utsmani. Dan yang paling dramatis adalah The Last Wolf, serigala terakhir Islam, Abdul Hamid II. Serigala terakhir Islam yang mempertahankan kekuasaan Islam terakhir dalam keadaan yang sangat berat, dalam keadaan yang sangat luar biasa. Ketika Islam waktu itu dalam keadaan sangat berat ujiannya. Ketika Palestina ingin dibeli oleh orang-orang Bani Israel Yahudi. Apa kata-kata dari Sultan Abdul Hamid II? Tiba-tiba beliau teringat dengan kalimat Rasulullah tentang betapa mulianya Palestina. Teringat dengan kalimat Umar bin Khattab, ini tidak untuk diperjualbelikan. Apa kalimat dari Sultan Abdul Hamid II? Seandainya tubuhku dipotong-potong oleh mereka menjadi beberapa potongan, sesungguhnya itu lebih baik daripada mereka mengambil satu potong saja, satu bagian saja dari tanah Palestina. Tidak untuk diperjualbelikan. Tetapi sayangnya, setelah Sultan Abdul Hamid dijatuhkan, kemudian beliau dijadikan tahanan rumah sampai beliau wafat. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.